Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak kepolisian karena begitu cepat menanggapi dari mulai saya melapor sampai prosesnya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Alasannya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya, dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya, kepada bapak saya, dan insya Allah keluarga saya, bapak saya dan ibu saya sangat begitu memaafkan perbuatan suami saya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Saya kira apa sih Rizky bakal berubah? Kalau Lesti sendiri memaafkan. Dan dia kalau ayah gimana? sampaikan ke Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun memohon meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf, dan orang tua saya pun Masya Allah alhamdulillah memaafkan. Perjanjian tertulis bagaimana? Bang Wi? Ada perjanjian tertulis tadi dengan Kalesti? Sudah, semua sudah selesai berkas, secara normatif juga sudah selesai semuanya, sudah aman. Dan Namun menyesal? ya mudah-mudahan kalau juga menyesal ya pasti, mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga untuk masyarakat, buat semuanya teman-teman, mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, dan orang yang bisa menjadi ayah yang baik buat anak, dan suami bisa selalu bertanggung. Oke, saya yang bicara nih sekarang ya. Kami itu selalu mengingatkan, dosa kepada Allah itu jangan diceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Cukup Anda menangis kepada Allah. Jadi kalau menurut Anda tobat saya maka saya harus terus terang kepada istri, itu salah. Urusan Anda dengan Allah, Anda cukup menangis, menyesal, dan selesai. Itu kan cara tobat yang diajarkan, Nabi yang mengajarkan. Jadi kami maklumi karena Anda baru setelah punya masalah baru dengan kami, makanya Anda tidak pernah dengar itu dalam sering tausiah kami yang kami sampaikan. Jadi kalau kita punya dosa kepada Allah, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia, tapi ceritakan kepada Allah. Sebab manusia itu ada emosi cinta menjadikan luka dalam juga, sehingga menjadi emosi marah seperti yang terjadi pada Anda, akhirnya berubah menjadi kebencian dan merasa jijik. Karena apa? Selama ini adalah kalau orang biasa mendengar mungkin biasa, cuman karena cintanya yang dalam menjadi terlukai yang amat. Maka nggak perlu kalau kita punya dosa kepada manusia cerita kepada, kalau kita punya dosa kepada Allah nggak usah cerita kepada bangsa manusia, cukuplah tobat, menyesal, selesai. Jadi Anda salah dari sisi ini. Kemudian ya, karena keadaan semacam ini ya belum tentu dia bisa ditarik kembali, karena sudah pertama Anda salah. Dan ini juga ada kisah serupa seorang wanita yang saya contohkan ya, karena mengaji itu begitu pentingnya mengaji. Ada seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki yang subhanallah di bulan ke-6, persis seperti yang Anda ceritakan. Di bulan ke-6 itu karena mungkin merasa tersanjung karena suaminya sangat baik sekali menghargai istrinya dan sebagainya, dan istrinya juga solehah. Cuman tiba-tiba sang istri itu memeluk di pangkuan sang suami, merasa bahasanya bersalah, merasa kalau dia itu tidak pantas dengan suaminya yang sangat baik. Suaminya mengatakan, kamu pantas buat saya, kamu solehah. Enggak bang, saya merasa berdosa kalau saya belum ngomong. Kenapa sih? Tapi abang bisa nerima saya kan? Oh ya bisa, kamu istri saya kok. Bener bang? Iya, saya bisa dong, kamu istri saya. Tiba-tiba sang wanita tersebut menyatakan bahasanya, cerita bahasanya dulu waktu di SMA pernah dia kepleset kenal seorang laki-laki hingga terjadilah sebuah kehinaan.
Sang suami mendengar seperti disambar petir dalam puncak keindahannya, tiba-tiba mendengar demikian. Dipeluklah wanita tersebut dan itu pelukan terakhir dan setelah itu bercerai. Jawaban kami adalah karena kebodohan manusia. Itulah sebab, itulah musibah daripada karena tidak ngaji, tidak dekat ulama dan sebagainya. Kita harus menutup kekurangan sendiri, bukan kekurangan sendiri. Kita juga harus menutup kekurangan orang lain. Sebab dosa itu untuk ditutup. Allah menutup itu mengampuni. Kita melihat perzinahan seseorang, kita tidak boleh cerita kepada siapapun. Kita melihat kejahatan, tidak boleh. Jangan ya. Maka Anda istighfar saja, nanti Allah. Kalau Anda menyesal kepada Allah dengan serius dan Anda berjanji untuk tidak cerita kepada siapapun, karena kesalahan Anda ini menjadikan Anda mengumbar aib Anda kepada siapa? Kepada istri. Akhirnya istri ngadu ke orang tua, akhirnya kemana-mana kan? Maka di saat seperti ini sangat lebih baik jika seandainya memang kalau dia tidak mau kembali, Anda mengambil langkah baru lagi. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak kepolisian karena begitu cepat menanggapi dari mulai saya melapor sampai prosesnya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan. Alasannya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya, dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya, bapak saya, dan insya Allah keluarga saya, bapak saya dan ibu saya sangat begitu memaafkan perbuatan suami saya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Yakin apa sih Rizky bakal berubah? Kalau Lesti sendiri memaafkan. Memaafkan, alhamdulillah. Dan dia Kalau saya gimana? disampaikan ke Tidak mengulangi seperti apa? Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun memohon meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf, dan orang tua saya pun Masya Allah alhamdulillah memaafkan.